Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai Pancasila sebagai pembangunan di bidang pendidikan. Baiklah, yang pertama perkenalkan, nama saya Resti Gustika dengan NIM 2020 008104 kelas 2A3 Manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi di sini ada pengertian Pancasila dan pendidikan. Pengertian Pancasila itu sendiri merupakan falsafah yang menjadi pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia ini. Pancasila itu juga merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa. Pendidikan itu pada hakikatnya merupakan usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan, atau keahlian dalam kesatuan organis, harmonis, dan dinamis. Pendidikan di Indonesia itu sendiri berakar dari sila-sila Pancasila. Jadi di sini lebih mengutamakan pendidikan pada karakter. Sebagai sebuah falsafah dan ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik pendidikan, ekonomi, ataupun politik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, di sini saya Muhammad Irham Wibowo dengan NIM 20200008108 akan melanjutkan presentasi. Pancasila sebagai sumber nilai. Ki Hajar Dewantara pernah menegaskan, pengajaran harus bersifat kebangsaan. Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak mungkin tak mempunyai rasa cinta bangsa dan semakin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dapat diartikan bahwa kurikulum pendidikan nasional seharusnya adalah untuk memperkokoh sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan nasional seharusnya membudayakan mindset ketunggalikaan di tengah realita kemajemukan atau binekaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, nilai kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa untuk memelihara keutuhan NKRI. Yang keempat, nilai kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip kerakyatan dalam kehidupan. Yang kelima, nilai keadilan sosial
untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata bagi seluruh Indonesia. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Dipersilahkan untuk pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga atas nama Ahmad Muslih Amin, NIM 20 208102. Saya ingin mempresentasikan tentang pendidikan karakter. Apa sih yang dimaksud pendidikan karakter itu? Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, dari mulai tabiat dan watak. Pendidikan karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga unik, menarik, dan berbeda dari yang lain. Sumber nilai pendidikan karakter adalah agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Kedua, tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Menurut pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua ada karakter keindonesiaan Pancasila di era global. Pertama ada demokrasi. Seiring dengan tuntutan era global sekarang ini, karakter bangsa yang harus dibangun adalah pola pikir, sikap, dan perilaku warga yang demokratis, cerdas, dan religius. Mencermati krisis akhlak demokratis sekarang ini, maka agenda penting adalah membangun budaya demokrasi konstitusional Indonesia. Menurut Sanusi tahun 2007, ada 10 pilar pembangunan demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi negara, demokrasi kemakmuran, dan demokrasi berkeadilan sosial. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis karena merupakan salah satu modal dasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya dan beradab. Ada dua alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk demokrasi. Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan politikal iliterasi, yakni tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi. Kedua, meningkatnya apatisme politik yang ditujukan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses politik. Baik, itu pemaparan dari saya sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya untuk pemateri keempat saya persilahkan. Baik, saya di sini pemateri 4 Eva Teti Kriani, NIM 20 208107 akan membacakan tentang pendidikan nasional. Filsafat pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Ada dua pandangan menurut Jumali yang perlu dipertimbangkan. Landasan filosofis pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu pandangan tentang manusia Indonesia. Yang kedua, pandangan tentang pendidikan itu sendiri. Penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai misi mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Dan visinya yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berbudaya. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Strategi akselerasi yaitu memfokuskan ke percepatan pembangunan bidang pendidikan terhadap hal-hal yang dianggap mendesak dan perlu penanganan khusus, serta dalam rangka
mengikuti pembangunan regulasi baru atau globalisasi. 3. Nilai persatuan Indonesia. Memaduserasikan serangkaian kegiatan pembangunan pendidikan, kejuruan dan dengan pemangku kepentingan pembangunan pendidikan. 4. Nilai kerakyatan dan demokrasi. Strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi yang mendorong masyarakat agar ikut aktif mengembangkan dan mengelola pendidikan secara profesional yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 5. Nilai keadilan sosial. Strategi pemerataan, yaitu menonjolkan persamaan pembangunan pendidikan pada beberapa aspek dilihat dari wilayah, anak usia sekolah, dan jenjang yang bertujuan mengurangi kesenjangan serta keseimbangan pembangunan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Perkenalkan, nama saya Theophilus Bulgello, NIM 20.8085. Kendala dalam praktek nilai-nilai Pancasila. Ada 6 kendala dalam praktek nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, belum optimalnya kemampuan dan kesiapan SDM dalam menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan. Yang kedua, kurang optimalnya sekolah untuk mengatur sendiri penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan semangat daerah atau kearifan lokal berdasar manajemen basis sekolah. Yang ketiga, masih rendahnya pemahaman dan pengalaman pengelolaan keuangan sekolah sesuai regulasi. Yang keempat, disparitas kualitas sekolah dan pendidik antara sekolah tengah kota dengan di wilayah pinggiran kota. Yang kelima, masih rendahnya pemahaman masyarakat berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan. Yang keenam, saran dan prasarana sekolah masih ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan sesuai standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.